Yes. Yes. Silakan Pak Dodi. Ya, haleluya. Saya mau mencoba meniru Pastor Gilbert. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bangun pagi ini dengan segar, dengan sukacita, lihat setiap senyum kita. Senang Pak Douglas senyum, semua kita senyum. Yang di kamera coba angkat tangan kita dan bertepuk tangan sebentar. Yuk, 1 detik atau 5 detik. Haleluya. Ya, saudara sambut pagi ini dengan ucapan syukur. Hari ini kita akan bersama-sama diberkati lewat ibadah syukur. Ya, 1 tahun, apa tadi yang Ibu tanyakan? Persatuan, persekutuan, penjangkauan sampai bangsa-bangsa, PSBB. Jangan salah, bukan persekutuan, persatuan, tapi sudah mempersiapkan diri melakukan sesuatu, penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Hari ini pas ya, tanggal 26 ya Ibu Eva ya, pas sekali tanggal 26 April ya, dimulai 1 tahun yang lalu, dan ini ditetapkan sebagai hari yang bersejarah buat PSBB, hari ulang tahun yang pertama. Dengan itu kita sama-sama ada di sini. Diharapkan semua kita membuka kamera kita, tidak ada yang tidak, dan kita bisa bersukacita untuk bisa bersama-sama diberkati. Hari ini kita akan mulai dengan doa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ketua pastinya ya, Bu Eva Margareta, dan Praise and Worship ya. Ada Pak Hendra ya, yang luar biasa dengan sound system yang bagus sekali. Saya senang sekali mendengar suara pujiannya. Lalu firman Tuhan, Pastor Gilbert Lumoindong ya. Kita bersyukur sekali. Mari kita bertepuk tangan untuk hamba-hambanya hari ini. Amin. Haleluya. Iya, saya pasti nggak dengar tepuk tangan Anda. Haleluya. Dan dilanjutkan dengan nanti ada tanggapan untuk firman, kesaksian pujian dari Bapak Pendeta Gunawan Chen. Iya, sudah pakai topi putih. Luar biasa. Bukan dress code-nya putih hari ini, tapi topinya pun putih. Haleluya. Lalu ada doa syukur, doa syafaat, dan jangan lupa hari ini kita semua yang hadir dipersiapkan berkat door prize. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan segera mulai. Berapa Bapak Ibu percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, khususnya buat PSBB? Angkat tangannya begini, saudara. Haleluya. Haleluya. Apakah suara saya nggak kedengaran? Kok nggak ada respon kayaknya? Jelas banget. Haleluya. Dengar ya. Coba angkat tangan begini kalau dengar. Iya, ini hari yang luar biasa buat kita. Amin. Saya akan bacakan dulu sebelum doa pembukaan 1 ayat yang saya suka sekali di Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan kasih karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib, time and chance, dialami mereka semua. Waktu dan kesempatan kita alami. Hari ini kita mau bersama-sama memulai acara ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia masih memberi kita nafas, waktu, dan kesempatan
untuk melakukan apa yang Bapak kehendaki. Amin. Silakan Ibu Eva akan naikkan doa syukur kita pagi ini. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom PSBB Ministry. Terima kasih atas kehadirannya, Pastor Gilbert, yang ada di Zoom ini. Dan saya juga mau menyapa buat yang baru bergabung, welcome di Zoom PSBB Ministry. Senang sekali atas kehadiran Pastor Gilbert, walaupun biasa kita lihat di YouTube, tapi kita hari ini bisa berinteraksi lewat Zoom ya. Bapak Ibu, saya juga mengucapkan hari ini adalah hari yang spesial buat PSBB. Terima kasih buat para pengurus dan juga member-member PSBB, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ferry Lembong dan Pak Irwan Setiawan yang dulu bersama-sama dengan kita merintis PSBB ini. Jadi PSBB itu tadi penjangkauan sampai bangsa-bangsa, bukan yang lain, karena berdasarkan visi dari Tuhan kita percaya bahwa ini adalah waktunya kita untuk bergerak. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita akan satukan hati, kita mulai doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, di mana kami yang sudah berkumpul di Zoom ini Tuhan, maupun di YouTube, kami percaya Tuhan, ada penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, atas kesehatan kami bersyukur Tuhan, atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pada setelah setahun ini Tuhan kami dapat melewati Tuhan, PSBB ini sudah 1 tahun. Kami bersyukur jika bukan karena Engkau Tuhan yang memelihara PSBB Ministry ini Tuhan, kami tidak akan lanjut, tapi karena Engkau Tuhan yang memelihara kami Tuhan, Kau cukupkan semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengarkan Tuhan hari ini Tuhan, sharing yang akan disampaikan oleh Pastor Gilbert, dan Tuhan kami juga percaya Kau berkati, berikan urapan puji-pujian Tuhan kepada Pak Hendra Tuhan, yang akan menyampaikan pujian hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami nih, dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Yes. Silakan Pak Dodi. Ya, silakan kita akan sama-sama menikmati pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Silakan Pak Hendra. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Yang Maha Kuasa, Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
Oh, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk Oleh sebab itu kami mau selalu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Takkan ragu kami untuk rencana-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh
Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Yang kami sangat sayangi, Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Yang kami sangat sayangi, Yesus. Haleluya. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Sebab itu kami mau bersorak-sorak di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bernyanyi dengan pujian kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghijauan gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Oh, tiada janji sepertimu Tuhan. Haleluya. Sudah selesai. Ya. Baik, waktunya buat kita untuk segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat khusus di perayaan ulang tahun PSBB yang pertama ini. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Gilbert Mendong. Teman-teman bisa sambut dulu dengan tepuk tangan sebentar di hadapan Tuhan. Ya. Haleluya, kita berdoa. Bapak, terima kasih, tiada janji seperti janjimu. Karena itu di HUT pertama dari PSBB ini Tuhan, penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan berbicara buat kami setelah kami memuji-muji Tuhan. Kami butuh tuntunan firman Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dalam firman-Mu kami disadarkan, dalam firman-Mu kami diberi keberanian, dalam firman-Mu kami diberi pengertian, dalam firman-Mu kami diberikan kerendahan hati, dalam firman-Mu kami diberikan rasa takut akan Tuhan, dalam firman-Mu kami melangkah dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Bicara buat masing-masing kami Bapa, kami hamba-hambamu di PSBB ini siap mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pagi hari ini bukan sekedar ibadah syukur biasa yang kami jalani, tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Izinkan saya pertama-tama ucapkan selamat ulang tahun buat PSBB. Happy birthday. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Ada tahun pertama, ada tahun kedua, dan tahun-tahun selanjutnya makin hari makin dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Minta maaf kalau tiba-tiba signal mati karena saya ada di atas laut. Mudah-mudahan semua dalam pemeliharaan Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama hari ini dalam syukur kita. Kalau saya boleh beri judul atau beri tema dalam firman Tuhan ini, yaitu melayani dengan kuasa. Karena saya percaya PSBB ini akan dahsyat kalau bisa melayani dengan kuasa. Kita ingat murid-murid Yesus berkata, orang-orang Farisi mengajar dan melayani dengan kata-kata yang indah, tetapi engkau mengajar dengan kuasa. Saya percaya layanan yang diberkati di akhir zaman ini adalah melayani dengan kuasa. Karena kita bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, Alkitab bilang seberapa banyak yang menerimanya, diberinya kuasa. Nah, ya kan? Banyak orang sekarang masih mempertentangkan apakah pelayanan hanya bicara tentang teologi atau bicara tentang kuasa. Saya percaya keduanya harus bersama-sama. Pemahaman akan firman Tuhan yang dalam akan menuntun pada hidup dalam kuasa. Dan kuasa tanpa pemahaman hidup yang dalam
akhirnya jadi aneh-aneh dan menuju ke sesat, saudara. Tetapi dalam pemahaman yang dalam, orang pasti dituntun dalam kuasa. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa saya cuma mau pemahaman Alkitab. Karena Yesus bilang, kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Artinya kitab suci dan kuasa Allah, dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, aku akan mengerjakannya bagi kamu. Jadi nggak bisa kita pisahkan, oh saya hanya mau tenggelam dalam firman, tapi nggak hidup dalam kuasa, nggak hidup dalam mujizat. Nggak bisa, karena orang tenggelam dalam firman, otomatis hidup dengan kuasa dan mujizat. Jadi kita nggak cari kuasa, kita nggak cari mujizat, tapi kita cari firman, kita cari salib, kita cari kebenaran. Karena Alkitab bilang, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Doa saya, PSBB ini bukan hanya sekedar sebuah pelayanan, bukan sekedar sebuah kumpulan hamba-hamba Tuhan, tetapi betul-betul adalah orang-orang percaya yang cinta Yesus, yang terbeban dengan kasih Tuhan, terbeban buat jiwa-jiwa, lalu kemudian melayani dengan kuasa. Karena ingat, setan punya kuasa. Kalau kita nggak punya kuasa Allah, habis, saudara. Kalau kita lihat misalnya, kenapa Yusuf, ya kan, bisa dari seorang tahanan kemudian menjadi perdana menteri, karena ada kuasa pelayanannya, iya kan. Raja bermimpi, lalu jelaskan mimpinya, nggak ada yang bisa memahami artinya, dan Yusuf menjelaskannya. Lalu kita lihat misalnya Daniel. Juga sama, ada kuasa dalam pelayanannya. Kita lihat Sadrak, Mesah, Abednego, kenapa dilempar ke dapur api? Tetapi kemudian justru menjadi kesaksian. Kembali kita pelajari, ada kuasa dalam pelayanannya. Dan saya percaya, 2000 years ago, ya kan? 2000 years ago, when the church was born. 2000 tahun yang lalu, waktu gereja Tuhan lahir. Nggak ada itu donatur, nggak ada itu internet, nggak ada itu pelayanan radio, nggak ada itu Facebook, nggak ada itu Instagram, nggak ada itu YouTube. Tetapi dengar, hampir seluruh Asia mendengar tentang Injil, hampir seluruh Eropa mendengar Injil. Kenapa? Jawaban saya sederhana, karena mereka melayani dengan kuasa. Nah, saya percaya PSBB ini perlu kuasa Tuhan sehingga pelayanannya jadi berkat. Amin. Nah, kalau saya boleh share hal sederhana hari ini, meskipun masih pagi buat saudara-saudara sekalian, tapi saya percaya roh saudara sudah menyala-nyala. Sebagian ada yang on the way ke kantor, sebagian saudara yang di kantor, ya kan? Tapi saya percaya kuasa Allah menyertai. Lihat Markus 1 ayat 27. Dikatakan mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Satu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, buat sebagian orang pelayanan dalam kuasa ini aneh, saudara. Jangan heran, sampai hari ini, lihat, saudaraku, dari zaman Yesus sampai hari ini, persoalan pelayanan dengan kuasa ini seringkali membingungkan banyak orang. Sebagian bahkan, oh itu ajaran sesat, ya kan? Itu Pantekosta, itu karismatik. Sudah dikasih dalam Tuhan, orang merasa pelayanan kuasa itu buat nyaman. Sampai akhirnya banyak serangan-serangan di internet, misalnya di YouTube, pendeta satu nyerang pendeta lain. Apa itu pelayanan dengan kuasa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya beban, karena orang sakit perlu didoakan. Bayangkan ada pelayanan-pelayanan yang masih mempertanyakan, kenapa itu orang sakit didoakan? Hello, orang itu ngomong begitu karena dia punya duit untuk bayar dokter, bos. Tetapi ada ribuan orang, sorry untuk bilang ini, mereka nggak punya uang untuk pergi ke dokter. Mereka cuma bisa cari pendeta untuk didoakan. Lalu pendeta bilang, oh nggak ada itu kuasa mujizat, oh nggak ada itu kuasa kesembuhan. Terus kemana? Dokter mesti bayar, Pak. Dokter mesti bayar, Bu. Hamba-hamba Tuhan harus punya solusi. Dan modal kita cuma apa? Doa. Apakah gereja perlu melayani pelayanan sosial? Betul. Tetapi jangan salah, banyak gereja nggak punya uang untuk melayani sosial. Mereka ingin bagi beras, mereka ingin bagi makan siang gratis, mereka ingin buat pengobatan gratis. Thank God. God bless our church. Gereja Betel Indonesia Glow Fellowship Center diberkati Tuhan. Saya ngerti. Kita punya uang
nggak lebih, tapi cukup untuk datangkan dokter, beli obat. I know it's not cheap. Itu nggak gampang, saudara, nggak murah, saudara. Ya kan? Kita setahun kemarin aja itu sekitar 3-4 miliar habis, saudara. Tetapi itu berkat Tuhan, gitu. Buat kita itu nggak rugi. Kenapa kita berbagi buat orang miskin? Kita berbagi buat mereka yang membutuhkan. Tetapi pertanyaan saya, berapa banyak gereja yang bisa buat itu? Nggak banyak gereja yang bisa buat itu. Kalaupun ada, tetapi pertanyaannya, mau nggak buat itu? Juga nggak banyak yang mau. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, semiskin apapun gereja itu, sekecil apapun pelayanan itu, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa buat yang sakit, kita bisa berdoa buat yang berbeban berat, kita bisa berdoa buat yang susah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, betul melayani, bagi makan, bagi sesuatu, bawa bantuan, itu bagus, sangat bagus, saudara. Dan kita buat itu di gereja kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan-pelayanan baru seperti PSBB ini, ya kan? Apakah saudara mau kumpulkan uang hanya untuk pelayanan-pelayanan sosial seperti itu? Ya kan? Ada satu pelayanan lagi, yaitu pelayanan dalam kuasa. Yang stres diberikan ketenangan, yang putus asa diberikan kekuatan, yang rumah tangganya mau pecah didoakan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, orang yang kerasukan setan dilepaskan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doesn't need any money, nggak butuh uang. Tetapi pelayanan itu berdampak, pelayanan itu jadi berkat, pelayanan itu nyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan yang hebat di PSBB ini. Coba lihat, ayat ini bilang apa? Mereka mempertentangkan ajaran apa ini? Dia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahkan, dan mereka taat kepadanya. Kisah Rasul 4 ayat 33 bilang, dan dengan kuasa yang besar, Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa rasul-rasul nggak ada yang sekolah teologi. Ini saya nggak bilang kita nggak butuh sekolah teologi, tetapi yang saya cuma mau bilang buat saudara, bahwa setiap kita harus dekat sama Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, harus bergaul dengan firman Tuhan. Selalu saya bilang, kalau kita mau melayani tapi nggak suka berdoa, kita melayani tapi nggak suka baca Alkitab, kita melayani tapi nggak suka belajar, kita melayani tapi nggak mau bergaul dengan tuntunan Roh Kudus, saya mau bilang itu orang Kristen yang konyol, saudara. Karena once you serve God, you are the target of the enemy. Sekali kita melayani Tuhan, kita target dari musuh. Setan mau buat rumah tanggamu hancur, setan mau buat ekonomimu hancur, setan mau buat hidupmu hancur, setan mau buat jiwamu tertekan. Kenapa? Karena Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi Alkitab bilang fight him back. Lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Jadi sebenarnya ringkas dalam Tuhan. Buat saya, mempertentangkan apakah pelayanan perlu kuasa, apakah pelayanan perlu mujizat, buat saya itu omongan bodoh, saudara. Itu adalah sesuatu yang norak sekali, saudara. Seperti kita nggak baca Alkitab, saudara. Karena Alkitab penuh dengan pelayanan-pelayanan kuasa dan mujizat. Betul, bukan itu fokusnya. Tetapi itu dampaknya, itu bonusnya, itu akibatnya kalau kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan jangan bilang, wah tapi saya bukan pendeta, saya nggak sekolah teologi. Setiap saudara dapat dipakai Tuhan. Penafsiran teologi hanya orang-orang yang sekolah teologi dapat menceritakannya. Tetapi bicara tentang kasih Tuhan, bicara tentang kuasa Tuhan, bicara tentang mujizat Tuhan, semua kita yang sudah mengalaminya. Iya kan? Amin. Dan saya percaya setiap saudara bangun pagi, taruh tangan kanan saudara di dada dan selalu bilang, saya juga bisa dipakai Tuhan. Saya juga bisa jadi berkat. Saya juga bisa lewat doa saya, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kan setiap saudara ini pelayan-pelayan Tuhan yang hebat dari PSBB ini. Jadi bangun pagi, deklarasikan, saya juga bisa dipakai Tuhan. Saya juga bisa dialirkan kasih Tuhan. Saya juga bisa berdoa buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Kenapa? Karena bukan pendetanya yang hebat, tapi Yesusnya yang hebat. Yesusnya yang hebat. Ini yang harus kita mengerti. Yesusnya yang hebat. Kita kadang-kadang lihat pendeta, tumpang tangan buat yang sakit, itu pendeta hebat ya. Ini hamba Tuhan hebat ya. Saudaraku yang hebat. Tetap Tuhan Yesus. Karena modal saya hanya doa. Hanya doa.
Dan saudara juga bisa, karena modal kita sama, kita menyembah Tuhan yang sama, kita berdoa kepada Allah yang sama. Apakah Allah punya anak emas? Enggak. Ya kan? Jadi, dan itu hari ini saya hanya mau ingatkan, mari kita melayani dengan kuasa. Nah, saya coba pelajari dari ayat bacaan yang kita sudah baca, mengapa pelayanan kita perlu kuasa. Yang pertama saya catat, karena Allah kita maha kuasa. Kenapa kita perlu pelayanan dengan kuasa? Loh, Allah kita maha kuasa, iblis punya kuasa. Tetapi Yesus kita maha kuasa. Dan kalau kita menyebut anak-anaknya, ya kan? Maka apa yang terjadi? Pelayanan kita juga penuh kuasa. Kita penuh kuasa bukan untuk petantang-petenteng, istilahnya orang Jakarta bilang gitu. Kita penuh kuasa bukan supaya bisa tunjuk jago gitu, kata orang Manado bilang gitu. Tapi kita penuh kuasa supaya orang lain diselamatkan, orang sakit tertolong, orang terikat dibebaskan. Jadi Alkitab bilang apa yang kamu dapat dengan cuma-cuma, berikan pada cuma-cuma. Berikan juga dengan cuma-cuma. Nah, yang kedua, mengapa pelayanan kita penuh kuasa? Karena jemaat capek, jemaat lelah hanya dengan kata-kata yang indah. Jemaat perlu bukti. Iya kan? Orang yang kita layani dia perlu bukti. Oke, Yesus maha kuasa. Terus buktinya apa? Oke, Yesus dapat menyembuhkan. Terus buktinya apa? Yesus bisa melepaskan dari setan-setan. Buktinya apa? Jangan tunjukkan kepada jemaat hanya kata-kata. Tunjukkan bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia bukan hanya pandai merangkai kata-kata. Emangnya politisi? Coba selalu lihat politisi tulen. Kalau ngomong kata-kata bagus. Tetapi dalam bukti kadangkala orang Manado bilang daun lemong, saudara, ya kan? Iya kan? Cuman kecek-kecek gitu kata orang Jakarta bilang. Jadi hari ini saya hanya cuma mau bilang sama saudara, mari pelayanan kita tunjukkan bukti. Yesus kita hidup, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Jangan lupa pelayanan doa, minta kuasa Tuhan turun. Haleluya. Selanjutnya, kenapa pelayanan kita perlu kuasa? Karena iblis hanya dapat dihancurkan dengan kuasa. Iblis hanya dapat dihancurkan dengan kuasa. Iblis nggak bisa dihancurkan hanya dengan pandai kita merangkai kata-kata teologi, harus ada kuasa. Karena iblis dihancurkan dengan apa? Firman, berkuasa, Yesus. Ketika dicobai oleh iblis, berkali-kali dia bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada kuasa yang mengalir. Nah, kenapa orang sakit disembuhkan? Ada kuasa yang mengalir. Nah, saya percaya juga bahwa kita bukan hanya perlu berteologi. Sekali lagi, jangan salah mengerti saya. Apakah teologi yang perlu? Perlu. Saudara. Tapi bukan hanya teologi yang kita perlukan. Karena teologi yang benar pasti menuntun pada kuasa. Makanya selalu saya bilang, teologi yang benar, yang pertama, harus mengalami encountering with God. Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, teologi yang benar harus experiencing God. Harus betul-betul mengalami Tuhan. Dan yang ketiga, teologi yang benar harus empowered by God. Harus diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Maka teologi yang seperti ini akan membawa orang-orang percaya pada kemuliaan Tuhan. Saya percaya PSBB ini adalah pelayanan yang baik. Saya berdoa betul supaya hal-hal dahsyat terjadi. Nah, secara singkat, saya coba catat kuasa apa sih yang dibutuhkan. Mungkin sudah berkata, what are you talking about? Gilbert, sebetulnya what are you talking about? Apa yang sebenarnya kamu sedang bicarakan? Kuasa apa? Satu, kuasa perubahan hidup. Karena setiap pelayanan, dia bukan hanya memberitakan Injil Kristus, tapi lewat Injil orang harus berubah. Tetapi bagaimana orang berubah kalau kitanya nggak berubah? Nah, jadi kuasa itu harus kita alami. Dan kuasa yang kita alami akan mengalir kepada orang di sekitar kita. Jadi yang pertama, kuasa perubahan hidup. Kuasa ini harus nyata dalam pelayanan kita. Yang kedua, kuasa kasih. Udahlah, jangan ngomong tentang pelayanan kalau kita nggak punya kasih buat jiwa-jiwa. Ada banyak orang cuma bangga pada program. Wah, pelayanan kita programnya ini, programnya ini, programnya ini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, program just a tool. Program itu hanya alat, hanya bejananya. Tetapi yang kita layani bukan program. Jangan sampai PSBB hanya melayani program. Tetapi perlu ada program-program to reach the unreached, untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Jadi kenapa kita ada program? Karena kasih. Alkitab berkata, Yesus
tidak sempat makan karena begitu banyak orang. Lalu dia ke seberang. Ke seberang untuk apa? Untuk makan. Tapi apa yang terjadi? Orang banyak, lelah seperti tak bergembala. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Orang kalau hatinya penuh kasih, nggak punya waktu untuk mengkritik orang, menyerang orang, menjatuhkan orang. Harus fokus jiwa. Biarinlah kau diserang orang, kau difitnah orang, kau dibully orang. Yang penting save the lost. Cari jiwa-jiwa yang terhilang ya. Jadi kuasa apa yang dibutuhkan? Kuasa perubahan hidup. Yang kedua kuasa kasih. Yang ketiga kuasa kekudusan. Holiness is a power. Kekudusan adalah kuasa. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Alkitab bilang, kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. PSBB tetap akan bertahan apapun yang terjadi. Kalau pengurus-pengurusnya adalah orang-orang yang bertekad untuk hidup dalam kesucian. Lebih baik jumlah pengurusnya sedikit, tapi orang-orang yang hidup dalam kesucian, daripada jumlahnya banyak, tapi orang-orang yang hidupnya nggak karu-karuan. Banyak pelayanan, saya lihat dananya hebat, sistemnya hebat, skimnya hebat, segala-galanya hebat. Tetapi kalau di dalamnya orang-orang yang tidak berani bayar harga yang bernama kekudusan, akhirnya pecah dan gak karuan. Tetapi saya jumpai banyak pelayanan yang sederhana, tapi hari ini menjangkau banyak-banyak orang hanya karena orang-orangnya adalah orang-orang yang berani bayar harga yang bernama kekudusan. Without holiness, we can't see God. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya kan? Yang keempat, kuasa apa yang dibutuhkan? Kuasa perubahan hidup, kuasa kasih, kuasa kekudusan. Yang keempat, kuasa kedekatan pada Tuhan. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kedekatan pada Tuhan menuntun pada kuasa. Tetapi jujur, seringkali kita mau dekat sama Tuhan, ada aja kecewa lah, tertekan lah, hal-hal yang menyakitkan lah. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, untuk mendekat pada Tuhan memang gak gampang. Tetapi Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena kuasa kita, kuasa bukan untuk lebih hebat dari yang lain, tapi makin dekat dengan Tuhan. Karena selama kita makin dekat dengan Tuhan, bukan berarti nggak ada badai, bukan berarti nggak ada yang ngomongin, bukan berarti nggak ada yang fitnah, tetapi kita tidak akan pernah menyerah. Karena dekat dengan Allah jiwa kita tenang, dekat dengan Allah kita melihat mujizat, dekat dengan Allah kita mengalami hal-hal yang dahsyat, dan dekat dengan Allah maka kita dibentuk semakin hari semakin segambar serupa dengan Dia. Haleluya. Dan yang kelima yaitu kuasa hikmat. Banyak pelayanan kadangkala habis napas di tengah jalan karena apa? Kurang hikmat. Banyak orang pikir, wah kurang dana. No, kurang dana selama masih punya hikmat beres. Wah ada yang ngomongin, ada yang fitnah, ada yang jahatin, ada yang curangin, ada yang sebarkan isu-isu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai pendeta yang sudah melayani lebih dari 30 tahun, saya hanya mau bicara sama saudara. Hal-hal itu biasa dalam pelayanan. Orang pelayanan jangan baperan. Orang pelayanan jangan kuping tipis. Orang pelayanan jangan tersinggung. Betul, ini baru tahun pertama. Wow, masih seru-serunya. Tahun kedua, tahun ketiga, badai demi badai akan kita lalui. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita punya hikmat Tuhan, kita tahu kapan tenang, kapan bertindak, kapan berbuat, kapan ngambil keputusan. Keputusan apa yang harus kita ambil? Biarlah hikmat Tuhan menyertai. Selama PSBB ini, mulai dari ketua, pembinanya, semua pengurus-pengurusnya mengandalkan hikmat Tuhan, maka saya percaya hal-hal dahsyat terjadi. Saya ingat apa yang Yesus buat di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kenapa banyak pelayanan-pelayanan? Wah, tahun pertama, kedua, ketiga seru. Tahun keempat, 5, 6 pecah berkeping-keping. Jawaban saya sederhana. Karena masing-masing saya maunya begini. Wah, pembina maunya begini, penasehat maunya begini, pengurus maunya begini, ketua maunya begini. Kalau semua masing-masing mau saya, rusak. Tapi kalau masing-masing biar bukan kehendakku, melainkan kehendakku, wah itu yang dahsyat. Itu yang luar biasa. Karena dalam prinsip kepemimpinan ada istilah begini, sendiri lebih gampang, tapi bersama-sama hasilnya lebih dahsyat. Jadi saudara-saudara ini kan semua orang-orang hebat toh. Sendiri sebetulnya bisa kok melayani Tuhan. Tapi saudara memilih untuk bergabung bersama di PSBB. Doa saya,
biarlah hikmat dari Tuhan menuntun kita. Bukan ego, bukan logika, bukan baperannya kita. Aduh, kalau kita baperan jangan pelayanan dulu deh gitu. Kalau kita masih apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa sakit hati, apa-apa mudah terpengaruh, jangan pelayanan dulu. Karena pelayanan itu milik orang-orang yang dewasa, yang mau dipimpin oleh hikmat dan takut akan Tuhan. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu kuasa apa yang dibutuhkan. Kuasa yang dapat menghadirkan buah-buah pelayanan, ya kan? Karena pelayanan yang paling penting bukan pelayanan yang hebat, tapi pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab bilang tanaman yang tidak berbuah dipotongnya, tanaman yang sudah berbuah bukan dibiarkan, tapi dibersihkan. Itulah PSBB. Saya berdoa supaya Tuhan terus bersihkan PSBB supaya makin hari makin dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Dan pesan saya untuk pengurus, yang pertama, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, belajar santai dalam menghadapi masalah. Give room for problem. Masalah itu pasti ada. Yang ketiga, yang saya mau ingatkan buat setiap pengurus adalah suka berdoa, suka baca Alkitab. Karena suka berdoa, suka baca Alkitab itu membersihkan hati. Lalu yang keempat, buang asumsi. Assumption is the mother of confusion. Di mana ada asumsi, wah si ini begini. Dan biasa habis asumsi bukan evaluasi, habis asumsi langsung konklusi. Dia pasti begini, dia pasti begini. Itu yang parah. Dan yang kelima, saran saya buat pengurus, belajar punya jiwa besar. Karena kita melayani bukan untuk kepentingan kita. Salibkan daging dengan segala kesenangannya, maka hal-hal dahsyat akan terjadi. Dan selanjutnya yang penutup juga buat setiap pengurus, jaga selalu hati. Hati kita harus tulus, hati kita harus tetap semangat, nggak boleh ada iri, nggak boleh ada pementingan diri sendiri, nggak boleh ada kesombongan, sehingga kita berkata, God, I'm just only your servant. PSBB untuk setiap pengurusnya dan buat setiap jemaatnya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, hari yang indah. Pagi hari ini kami kumpul bersama. Beberapa pengarahan untuk pengurus sudah disampaikan. Pembahasan firman Tuhan bagi setiap pengurus dan juga untuk setiap jemaat sudah disampaikan. Biarlah roh Tuhan berbicara secara khusus. Dan izinkan pagi hari ini saya doa buat setiap saudara sekalian. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Pastikan engkau siap melayani Tuhan, pastikan engkau setia, pastikan engkau bisa memahami dan mengerti orang lain. Pastikan apapun yang terjadi, engkau tetap mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya. Setiap saudara yang ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya kadang-kadang suka kompromi dengan hal-hal yang sebetulnya saya tahu nggak pantas sebagai anak Tuhan. Jika itu doamu juga, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, di hari ulang tahun PSBB pertama ini, kami ucapkan berkat. Lihat setiap orang yang taruh tangan kanannya di dada. Karena butuh kuasa, butuh mujizat, butuh jamahan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Mereka dapat kekuatan, mereka dapat tuntunan, Roh Kudus terus membimbing. Sehingga kami melayani dengan kuasa, kami hidup dalam kuasa. Kami bersandar pada firman Tuhan. Kami minta tuntunan Roh Kudus dan kami tidak mau menjauh dari Tuhan. Karena dunia akhir zaman, dunia yang keras. Tapi roh di dalam kami lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu menjamah. Bahkan kalau ada yang sakit, ada yang berbeban berat, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang luka. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kasih karunia Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat ketua, kami berdoa buat pembina, kami berdoa buat gembala, kami berdoa buat para pengarah-pengarahnya, para penasihat-penasihatnya, dan semua pengurus-pengurus satu persatu. Tangan Tuhan terus menyertai. Bahkan apa yang tidak pernah mereka pikirkan, Tuhan yang sertai. Tuhan yang nyatakan, sehingga hal-hal dahsyat dan luar biasa terjadi. Nama Yesus dipermuliakan, kerajaan Allah diluaskan, jiwa-jiwa diselamatkan, dan setiap mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, sehingga berlaku firman Tuhan,
bahwa kalau kami setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara-perkara yang lebih besar. PSBB berjanji untuk setia dengan perkara-perkara kecil, karena Tuhan pakai terus ke perkara-perkara besar, sehingga lewat PSBB ini begitu banyak orang mengalami lawatan kasih dan berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang hari ini menerima firman, di samping pengurus juga setiap jemaat, setiap anak Tuhan yang menerima berkat hari ini, biarlah kami diingatkan Tuhan terus, bahwa selama kami mengandalkan Tuhan, kami fokus pada salib, kami fokus pada firman, kami fokus pada kasih karunia Tuhan, maka Tuhan menuntun kami selalu di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala masalah, segala serangan setan, segala ikatan kegelapan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Jalan-jalan kami boleh berkenan kepada Tuhan. PSBB ini boleh hidup berkenan kepada Tuhan. PSBB ini sesuai dengan namanya, penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Mereka boleh terus menginjil, mereka terus jadi berkat. Cukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga anugerah-Mu boleh berlaku sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu selanjutnya Engkau menyertai terus, sehingga hal-hal baik boleh terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk setiap pengurus selamat, untuk setiap jemaat Tuhan tetap semangat. Dan buat setiap saudara, tetap jadikan Yesus yang paling utama. Tahun pertama PSBB sudah lewati, tahun-tahun selanjutnya penuh berkat, anugerah, dan kuasa Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun PSBB, selamat berkarya buat para pengurus, hal-hal yang dahsyat boleh terus terjadi. Waktu selanjutnya buat pimpinan, sambil minta maaf, ini sebentar lagi sudah kelihatan akan berhenti dia punya connection. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Wow. Tim, haleluya. Halo. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Gilbert. Terima kasih banyak. Pesan firman Tuhan, pesan buat Pak kami semua, doa berkat dan tepat pada waktunya, luar biasa. Haleluya. Kita diberkati sekali hari ini. Terima kasih Gilbert dan selamat meneruskan pelayanan dan perjalanan tentunya. Kita akan lanjut dengan tanggapan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Aldoka atau Pak Anton. Silakan. Pak Anton silakan. Ya. Luar biasa sekali ya. Halo. Aduh. Ini bagus tadi dari Pak Gilbert pelayanannya. Jadi begini. Udah tangkap juga. Maksudnya memang kita dalam situasi sekarang ini harus hidup dalam kekudusan. Hidup belajar santai. Suka berdoa, suka baca Alkitab, ya kan? Ya, buang segala asumsi, belajar yang punya jiwa besar. Dengan salibkan kedagingan, maksudnya jagalah hati. Jadi itu termasuk poin-poin yang sering kita dengar, ya kan? Jadi seorang pelayan itu jangan baperan. Nah, tadi dia bilang apa? Jadi bukan pendetanya yang hebat, tapi Tuhan Yesusnya. Nah, kita punya model doa. Jadi gereja GPIB itu memang uangnya tidak ada. Jadi bagaimana? Kan begitu ya? Nah, jadi satu-satunya cara. Iya, Pak Stefanus minta maaf, mungkin nanti akan ada tanggapan untuk kita, tapi waktunya ada rundown acara yang kita sudah buat. Jadi Bapak Ibu bisa memberi tanggapan, tidak ada masalah, tetapi nanti pada posisinya masing-masing. Berikut sebagaimana rundown kita, Pak Anton silakan, jangan tunggu lagi Pak Anton masuk. Ya, shalom. Terima kasih. Happy birthday PSBB. Semangat terus ya. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan, bukan hanya firman didengar untuk didengar di telinga,
masuk kanan keluar kiri, tapi dihidupin firman itu. Tadi pesan firman itu cukup bagus dan cukup memberikan spirit bagi kita semua, terutama bagi pengurus yang telah bersedia, ya, telah bersedia untuk menjabat sebagai kepengurusan. Itu harus diingat. Jadi jangan mudah tersinggung, jangan mudah baper, ya. Pesan pengurus ini cukup kuat. Saya catat tadi, ya, bahwa pengurus harus menjaga kekudusan. Kekudusan dalam apa? Pertama, kekudusan dalam hati. Hati kita harus kudus. Kedua, dalam pikiran. Pikiran kita pun harus kudus. Ketiga, dalam perkataan. Ya, memang kita boleh bercanda, boleh berkata-kata, tapi jaga. Jangan sampai perkataan kita itu menyinggung. Karena pada saat ini banyak orang yang mudah tersinggung, tergesek. Seperti Amsal 27 ayat 17. Mengatakan, ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi sebagai pengurus, hendaknya harus kuat di dalam Tuhan supaya tidak mudah tersinggung. Untuk dasarnya atau resep kuatnya itu apa? Harus sering baca Alkitab, sering berdoa, sering memuji Tuhan dalam arti intim dengan Tuhan, ya. Jadi jangan mempunyai satu pikiran, membuka celah, memberi kesempatan pada iblis, ya, yang membuat menjadi asumsi, ya, menjadi asumsi. Jadi setiap pengurus itu harus mempunyai jiwa yang besar. Jiwa besar dalam arti apa? Jiwa yang kuat, ya, jiwa yang berani menghadapi badai. Bukan jiwa hanya sekedar aku pengurus, tapi ada gesekan, ada apa, udah ngambek. Nah, itu lebih baik kita introspeksi diri. Memang kita tidak mampu sendiri, tapi hanya dengan kuasa pimpinan Roh Kudus kita dimampukan, kita dikuatkan. Ya, fokus pada Tuhan, jangan fokus pada manusia. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Anton sebagai gembala di PSBB. Dan kita selanjutnya, waktu yang sudah kita nantikan, seorang hambanya yang setia juga luar biasa, Bapak Pendeta Gunawan Chen, akan persembahkan satu pujian khusus buat kita semua. Waktu dan tempat, silakan Pak Pendeta Gunawan, beri aplaus dan tepuk tangan di tempat kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Baiklah, sambil menunggu kita akan ini. Nah, kita akan masuk dalam acara ulang tahun PSBB. Happy birthday PSBB Ministry 91. Akan persembahkan sebuah pujian bagi Tuhan yang I offer my life. Ku persembahkan hidupku untuk Tuhan. Kiranya memberkati. Ya, luar biasa. Kita bersyukur. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Gunawan Chen yang terus menyanyi, bahkan saya sangat kagum pada beliau ini. Kita bersyukur. Saatnya kita akan naikkan doa syafaat. Sebentar kita naikkan doa syafaat khusus buat kita semua, PSBB khususnya, dan akan dipimpin oleh Bapak Sormin Douglas. Waktu dan tempat saya berikan, Pak Sormin. Silakan. Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan dalam doa syafaat ini. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anakmu kembali berkumpul dalam Zoom PSBB Ministry Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoendo. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak, yang telah disampaikan kepada kami, hingga kami boleh menerima itu dan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, menembus di dalam roh kami ya Tuhan, sehingga kuasa Tuhan yang ajaib itu turun atas kehidupan kami. Terima kasih, biarlah kiranya
firman itu tidak menjadi rema saja, tetapi firman itu benar-benar logos. Firman yang berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak Gilbert Lumondong di dalam pelayanannya dimanapun Tuhan. Kau pakai luar biasa, juga berkati keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Kau berkati, biarlah lewat pelayanan Bapak Gilbert Lumondong ini Tuhan, namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Semakin banyak orang mengenal Tuhan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para anggota PSBB Ministry, khususnya pengurus, yaitu ketuanya Ibu Eva Margareta, juga untuk Gembala Bapak Anton Thanos, untuk Pak Aldo dari GSKI yang juga sebagai penasihat di SPB Ministry, juga semua Bapak, para pengurus, para pendoa, Tuhan semua yang terlibat di dalam kepengurusan PSBB Ministry, Tuhan kami berdoa, biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam mengambil bagian pelayanan ini, kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Pakai kami Tuhan luar biasa di dalam pelayanan kami sampai penjangkauan sampai bangsa-bangsa ini ya Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan di dalam melayani ini ya Bapa, supaya kami bersungguh-sungguh melakukannya dengan sepenuh hati kami Tuhan. Melakukan seperti untuk Engkau Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan para pengurus PSBB, para member PSBB Ministry ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan kesehatan yang prima Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Tuhan keluarga-keluarga kami di dalam pengurusan PSBB ini, supaya kami betul-betul Tuhan menjadi keluarga yang mau belajar Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang unggul di dalam PSBB Ministry ini ya Tuhan. Tuhan, buatlah kami belajar melakukan ibadah yang sejati, terutama di dalam keluarga kami Tuhan. Supaya melalui keluarga kami juga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Engkau ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, karena firman-Mu kata oleh bulu-bulumu, maka sembuhlah mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga bagi setiap pergumulan di dalam keluarga, terutama pergumulan soal ekonomi. Tuhan, kami percaya bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Segalanya mungkin Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang memberkati keluarga-keluarga. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Bapa bagi setiap kami Tuhan di dalam kehidupan ini Bapa, terutama di dalam ekonomi. Kami percaya Engkau akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, keluarga, semua Tuhan, baik juga yang single Tuhan, Kau cukupkan juga kebutuhan mereka, supaya mereka juga dapat melayani dengan sepenuh hati Tuhan di dalam PSBB Ministry ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kami yang hadir semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena firman mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Di bawah kolongnya langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kami selain oleh Engkau kami diselamatkan. Kami percaya keselamatan itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan itu gratis buat kami. Karena itu Tuhan, kami tidak mau menyanyiakannya Tuhan. Kami juga mau melakukannya dengan gratis Bapak. Sehingga banyak orang Tuhan, jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan pada waktunya, pada akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jamalah hati kami Tuhan, jamalah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Buat yang mereka tidak hadir pun Tuhan, karena sesuatu hal kami berdoa, biarlah Kau berikan semua juga Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan. Mungkin ada yang sakit di dalam keluarga kami di PSBB ini Tuhan.
Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah penyembuh, Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilurmu, maka setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, apapun itu Bapa, Tuhan, kami percaya Engkau telah menyembuhkan dan memulihkannya saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa para penginjil-penginjil Tuhan. Tuhan, Kau berkati para penginjil-penginjil yang ada di negeri kami, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, Kau cukupkan kebutuhan mereka di dalam mereka melakukan penginjilan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini Bapa. Tuhan, berkati Bapa para penginjil ini Tuhan. Berkati kebutuhan ekonomi mereka ya Bapa. Cukupkan mereka Tuhan sehingga dapat melayani Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, dan menjangkau jiwa-jiwa sampai ke pelosok-pelosok sehingga mereka semua dapat mengenal Tuhan adalah juru selamat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penguasa tunggal pribadi kami Tuhan. Tidak ada nama yang lain Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan hadir bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah memberkati, Engkaulah melindungi kami, Engkaulah menjamah kami, Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk selalu memberi Bapa, karena itu adalah sifat Tuhan. Kami percaya kami memberi dari seluruh kehidupan kami Bapa. Kami tidak hanya memberi sesuatu, tapi kehidupan kami Tuhan kami berikan untuk Engkau Tuhan di dalam dunia ini supaya kami dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya kata amin. Thank you. Ya, amin. Terima kasih buat doanya Pak Douglas. Kita akan lanjut dengan mendengarkan PSBB Biak akan berjalan seterusnya dan pengumuman dan lain-lain. Ibu Ketua, Ibu Eva Margareta akan sampaikan kepada kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan terima doa berkat dari Bapak Pendeta Indraldo Undras. Silakan Ibu Eva. Shalom, terima kasih buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih untuk kehadirannya di PSBB Ministry, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah setia di PSBB Ministry. Kita akan dengarkan Ministry Update. Silakan ditampilkan untuk Ministry Update hari ini. Bapak Ibu, kita setiap pagi ada ibadah jam 7 pagi sampai jam setengah 9. Saya Eva Margareta mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti siaran live YouTube maupun Zoom di PSBB Ministry. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan Ministry Updates setiap seminggu ke depan. Setiap Senin sampai Jumat kita ada ibadah jam 7 pagi sampai jam setengah 9. Dan setiap Sabtu kita ada ibadah jam 2 siang. Dan Minggu kita juga ada Sunday Service jam 2 siang yang dilayani oleh Pastor Indraldo Undras. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, and share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Nanti biar didoakan oleh Pak Pendeta Aldo setelah ini. Shalom. Gak bisa. Ya oke. Jadi kita akan doa penutup dan sekaligus doa untuk para pengurus yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Aldo. Silahkan. Baik. Pendeta Aldo. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita di hari ulang tahun kita. Selamat ulang tahun buat PSBB Ministry. Firman Tuhan sudah kita dengar, firman Tuhan menasihati, mengingatkan, dan juga sekaligus menguatkan dan memberkati kita semua tetap setia dalam Tuhan, setia dalam perkara kecil, dan kita akan dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih
Kami sudah diberkati oleh puji-pujian, kami sudah diberkati, Engkau bertahta di atas pujian kami, dan Engkau juga memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong. Karena itu kami berdoa, Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong, bersama dengan istri, Ibu Renda, lalu kemudian Pastor Geren, Pastor Amanda, Sela, Excel, dan juga Pastor Graven, dan juga cucu dari Pendeta Gilbert Lumoendong. Tuhan memberkati, beri kekuatan kesehatan. Tuhan juga memberkati seluruh member yang sudah hadir tadi, partisipan yang hadir hari ini, hampir 90 orang. Karena itu kami mengucap berkat, kiranya damai sejahtera, sukacita Allah turun dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa secara khusus untuk tim kepengurusan yang sudah dibentuk, karena kami percaya bahwa tim kepengurusan ini terbentuk bukan karena keinginan dari seseorang, tetapi tim ini dibentuk karena kami percaya adalah keinginan Tuhan, dan Tuhan pula lah yang telah mempersatukan. Karena itu ya Bapa, sehingga bekali kami dengan kuasa Roh Kudus, bekali kami dengan hikmat-Mu, bekali kami dengan pengenalan firman-Mu, dan mampukan kami hidup dalam kekudusan-Mu, sehingga kami melayani Tuhan dengan penuh kuasa, dan kami melayani Tuhan dengan penuh hikmat Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun yang sedang kami alami, pergumulan kah, masalah dalam setiap pelayanan kami percaya bahwa Allah lah yang menolong, Allah lah yang menyertai, Allah yang memberkati, menyediakan berkat mujizat atas setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa khusus buat Ibu Eva sebagai ketua, kami mengucap berkat dalam nama Yesus, kiranya diberi hikmat, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan. Dan kami juga berdoa khusus buat Pak Pendeta Anton sebagai tim pengembalaan. Kami berdoa mengucap berkat, kiranya hikmat, damai sejahtera, sukacita Allah turun dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ibu Juli yang sebagai penasehat dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa buat seluruh kepengurusan yang ada, buat Ibu Michelle dan semua yang tercatat di dalam kepengurusan. Kami mengucap berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita Allah, berkat sukacita Allah turun atas kehidupan kami semua, dan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Tuhanlah yang memberkati kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sehebat apapun kami, tanpa penyertaan Tuhan, hancurlah hidup kami. Sebaliknya, sebanyak apapun masalah yang kami hadapi, berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Karena itu, Engkau memberkati kami semua yang telah melayani hari ini, khusus host hari ini, Bapak Dodi. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya senantiasa Tuhan pakai luar biasa, dan kami semua dalam berkat Tuhan. Dan pada akhirnya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menarik engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi dalam kehidupanmu. Penyertaan, pasukan, malaikat segala menjaga, menata engkau dimanapun kau berada. Dari Yesus menuntut engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, apapun yang kita kerjakan, Tuhan berkenan, Tuhan berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada yang berwenang. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Rangkaian ibadah ucapan syukur kita sudah selesai dengan berkat Tuhan yang luar biasa untuk hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Luar biasa. Amin. 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 Selanjutnya, satu hal yang kita nanti-nantikan. Haleluya. Ada acara selanjutnya yang saya kurang paham. Saya serahkan kepada yang memahaminya. Untuk acara door prize dan lain-lain, saya cuma dengar-dengar bahwa door prize hari ini ada hadiah yang besar. Karena itu saya nggak mau menduga. Saya serahkan kepada siapa yang berwenang. Bu Hana kah? Silakan. Puji Tuhan. Sebentar ya. Salam.